不过自己怎么办呢？你走一趟呢，小弟。要夺取暮云的天火，有意思。秦轩，带我去。7重而已，五行劫什么境界？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-475. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 474. Kemarin Muyun telah melakukan penyerapan terhadap buah ungu, yang mana dengan begini kekuatan jiwanya telah sepenuhnya pulih. Tanpa banyak basa-basi lagi, Muyun langsung saja memulai pertarungan dengan orang-orang itu. Sosok Huoluo yang begitu sombong pun dan mudah Muyun kalahkan, dan bahkan dia itu dihabisi. Melihat semua ini tentu saja membuat Tu Xingyuan terkejut, sekaligus ketakutan karena ia sadar betul kalau kekuatan Muyun terlalu mengerikan. Ia bahkan sampai memohon untuk tidak dihabisi. Akan tetapi Muyun tidaklah terlalu peduli karena meskipun ia telah memberitahunya berbagai informasi, tapi tetap saja nyawa dia dihabisi oleh Muyun. Sekarang adalah giliran dari kelompok 5 hantu. Awalnya Muyun berencana untuk menghabisi mereka semua, tapi ia memilih untuk mengampuni pemimpin 5 hantu karena dia akan bertugas untuk memberitahu siapa dalang yang telah mengutusnya kemari. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah masalah ini, Muyun bersama dengan yang lainnya mulai pergi meninggalkan gua tersebut. Hanya saja di sini kita diperlihatkan dengan sebuah energi yang tiba-tiba saja muncul. Ini bukanlah energi sembarangan, melainkan kedatangan dari sosok yang begitu cantik. Dan kemungkinan besar ia adalah sosok dari siluman rubah ekor 9. Gadis ini bernama Jiwer. Sepertinya ia sudah berada di situ sejak tadi, dan cukuplah tertarik dengan Muyun. Berhubung bunga ungu telah dibawa olehnya, jadi Jiwer penasaran apa yang harus dirinya lakukan. Terlebih lagi luka-lukanya masihlah belum sembuh. Alhasil dirinya akan pergi mengikuti Muyun. 不过自己怎么办呢？你走一趟呢，小娇。 Shino berpindah lagi kepada 2 orang, yang mana mereka ini berasal dari istana 5 elemen. Tujuan mereka kemari sebelumnya telah merasakan fluktuasi energi yang begitu besar, yang mana itu semua berasal dari dalam gua sana. Pria bernama Jenny pun diminta untuk melihat sekeliling untuk bisa mencari tahu apa yang telah terjadi. Karena mereka yakin betul ada seseorang yang telah berani melakukan penyerangan kepada para murid dari istana 5 elemen. Apapun yang terjadi, mereka akan membalas dendam ini. Zheng Yi membawa Xinxuan yang berada di sekitaran gua itu. Berhubung Xinxuan mengenali mereka, maka ini akan mempermudah situasi. Ia penasaran apakah Xinxuan pernah berada di dalam gua sana. Xinxuan membenarkan hal itu, bahkan ia juga bersama dengan Hua Hufeng, putri dari pemimpin Gunung Huoxing. Ia juga menceritakan tentang Muyun yang telah memakan buah ungu, dan juga ada 2 murid dari istana 5 elemen. Mereka berdua datang untuk merebut api langit milik Muyun. Mendengar tentang api langit seketika saja membuat mereka terkejut. Tapi mereka lebih penasaran siapa yang telah menghabisi kedua murid dari istana 5 elemen. Xinxuan sama sekali tidak tahu akan hal ini. Bahkan dia baru mendapatkan kabar itu darinya. Karena ketika dia keluar dari gua, Huoluo dan Wu Xingxuan masihlah hidup. Perkataan Xinxuan benar-benar telah menarik perhatian mereka. Terlebih lagi kehadiran api langit juga ada di sini. Maka karena itulah Jenny pun diminta untuk melakukan pencarian kepada sosok Muyun. Sedangkan Xinxuan akan membawa pria ini untuk pergi ke Gunung Huoxing. 我不愿分，我就出来了。谁杀了武星云？要夺取暮云的天火，有意思。秦轩，带我去。
Xino berpindah kepada kelompok Muyun. Di sini Mu Xingfeng memberitahu kalau dirinya akan kembali ke sekte. Jadi mungkin mereka akan berpisah di sini. Mu Xingfeng juga tahu kalau Istana 5 Elemen tidak mungkin bisa melupakan masalah ini. Jadi Muyun itu harus lebih berhati-hati lagi. Muyun paham dan meminta Mu Xingfeng untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Mu Xingfeng berharap suatu hari nanti mereka bisa memiliki kesempatan untuk bertarung bersama. Pembicaraan itu sebenarnya membuat Hua Hufeng kesal. Karena untuk apa juga Mu Xingfeng berbicara seperti itu, sedangkan Muyun sendiri tidak mempermasalahkan semua ini. Hua Hufeng penasaran apa yang akan Muyun lakukan terhadap pria ini. Ternyata Muyun itu ingin membawanya ke hadapan para tetua, atau dengan kata lain, dirinya ingin berurusan dengan tetua agung. Tentu Hua Hufeng memberikan peringatan kepadanya, karena Hua Guyi adalah sosok tetua pertama. Tidak mungkin ada yang percaya dengan perkataan Muyun. Pria ini pun menjadi panik karena jika ia tidak berguna maka pasti akan dihabisi oleh Muyun. Jadi dia pun memberitahu kalau dirinya memiliki semacam token untuk menghubungi Hua Guyi. Tapi meskipun begitu, bagi Hua Hufeng buktinya masihlah terlalu lemah untuk menunjukkan kalau tetua agung bersalah. Selain itu, ayahnya tidaklah mungkin memberikan hukuman kepada tetua agung. Muyun juga tahu akan hal ini, tapi dirinya akan tetap melakukan hal tersebut. 你带着这只猪做什么？那你没用啊。你想和大长老对峙？我父亲也不会真的惩罚他的。我联系的书信还有令牌，我都有。 Sesaat kemudian Zheng Yi pun tiba, yang mana dia yakin betul kalau Hua Hufeng adalah pelaku yang menghabisi para murid dari Istana 5 Elemennya. Jadi atas apa yang telah terjadi, Hua Hufeng harus pergi bersamanya ke Istana 5 Elemen. Berhubung Muyun tidak tahu, jadi Hua Hufeng menjelaskan kalau Zheng Yi adalah pengikut setia dari Istana 5 Elemen. Ia bukanlah orang yang bisa Muyun kalahkan dengan mudah. Jadi Hua Hufeng akan mencoba untuk mengalihkan perhatiannya, sedangkan Muyun bisa pergi dari tempat ini. Ternyata level dari Joyi sendiri berada di ranah peribulu tingkat ke-7. Mendengar hal itu membuat Muyun lega karena sosoknya itu bukanlah masalah untuk dia kalahkan. Ia pun mempersilahkan Zheng Yi untuk maju menghadapi dirinya. Kesal diremehkan, Zheng Yi pun segera melakukan pertarungan. Namun Muyun langsung saja menampar wajahnya yang membuat Zheng Yi semakin marah saja. Akan tetapi di tengah-tengah semua itu, sebuah serangan langsung saja menahan tubuh Joyi. Yang mana ini tentu adalah ulah dari Ju'er. 7重而已，五行劫什么境界？ Ini pertama kalinya Muyun melihat sosoknya tersebut. Ju'er mengakui kalau kultivasi Muyun tidaklah sembarangan. Kecantikan yang Ju'er ini miliki tidaklah main-main, sampai-sampai membuat Hua Hufeng mengakui kecantikannya. Ju'er yang telah menahan Zheng Yi berencana untuk memberikan hukuman dengan jarinya saja, yang mana hal itu pun membuat satu lengan Joyi harus terpucul. Karena dia sudah memberikan bantuan kepada Muyun, jadi gadis ini ingin tahu bagaimana cara dia untuk berterima kasih kepadanya. Sosok tersebut telah mengingatkan Muyun kepada seseorang yang dia kenali. Alhasil ia pun langsung memeluknya. 小小给你一点教训好了，怎么感谢我呢？ 9儿， Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Muyun sepertinya telah mengenali sosok gadis ini, bahkan ia tidak pernah sekalipun melupakan sosoknya. Sedangkan Hua Hufeng meminta Zheng Yi untuk sadar kalau seharusnya dia itu segera pergi dari tempat ini. Ju'er lalu bertanya siapakah nama pria tampan di hadapannya. Ketika Muyun memperkenalkan namanya, seketika saja Ju'er terkejut, seakan-akan ia mengenali nama tersebut. 我暮云怎么能忘？你要滚到什么时候？这，你也可以叫我疯牛。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.